Hai guys, kabar terbaru dari Bittrex di mana exchange ini dinyatakan bangkrut dan ini memperparah situasi harga Bitcoin semakin turun dari situ. Dari kemarin-kemarin kita akan lihat technical analysis untuk Bitcoin, kira-kira prediksi harga selanjutnya itu ke berapa. Ada juga prediksi untuk angka CPI yang akan muncul di hari Rabu nanti ya teman-teman. Kondisi altcoin saat ini dan ada juga berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Baru saja muncul ini beberapa jam lalu di mana Bittrex itu files for chapter 11 ini merupakan menyatakan kebangkrutan beberapa minggu setelah SEC menyerang mereka. Perusahaan ini terestimasi memiliki 100.000 kreditor jadi harus membayar kepada orang-orang ini dan asetnya itu sekitar 500 sampai 1 miliar dolar dan kewajibannya itu 500 juta sampai 1 miliar dolar. Kebangkrutan ini mengcover Bittrex yang ada di Seattle yang di Amerika Serikat, 2 Bittrex di Malta, tetapi yang di Liechtenstein itu tidak terkena ya. Penyebabnya apa? Karena sebelumnya itu SEC menyerang Bittrex, mencharge mereka, rupanya Bittrex ini menjual sekuritas, ada pelanggaran sekuritas di bulan April. Ada beberapa kreditor besar yang Bittrex harus bayar, yaitu yang pertama adalah OFAC, ini sebesar 4,2 juta, dan ada sebuah crypto wallet 14,5 juta, dan Vincent ini dalam top 50 kreditor dengan klaim sebesar 3,5 juta. Dan ini itu membuat harga Bitcoin semakin turun lagi sampai ke harga 27.260 tadi pagi. Posisi weekly-nya itu sedang dalam posisi merah seperti ini, dan di video sebelumnya saya pernah menyatakan kalau akan terjadi golden cross. Ini belum terjadi ya teman-teman, tetapi akan mulai bisa terjadi beberapa minggu kemudian. Ini sudah sangat dekat sekali antara 20-week EMA dan 50-week EMA ini. Dan biasanya setelah ini terjadi, maka bull market itu akan mulai terjadi. Dan biasanya juga dead cross-nya itu yang seperti ini itu akan terjadi dalam waktu yang cukup lama setelah golden cross yang satu ini terjadi ya teman-teman. Jadi ini semacam lagging indicator untuk Bitcoin. Secara Bitcoin saya masih bullish untuk jangka panjang untuk tahun ini dan tahun depan. Tetapi dari segi daily-nya dan time frame yang lebih rendah, tentu saja bisa ada koreksi semacam ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di bull market support band-nya ini di time frame hariannya, kemungkinan harga itu bisa menyentuh ke daerah bull market support band-nya itu. Di tahun 2017, harga Bitcoin itu ditopang oleh bull market support band di 21-week EMA dan 20-week SMA. Itu sekarang berada di harga 24.500-an dan 25.400-an. Jadi kemungkinan bisa ke daerah situ dan pas juga dengan daerah support yang ada di sini. Di time frame 4 jamnya itu posisinya sekarang lagi masih downtrend, ada bounce sedikit dari 27.200-an tersebut. Ini merupakan daerah atas daripada harga Bitcoin-nya itu. Nah, daerah support selanjutnya adalah di sekitar 26.500, yaitu yang ada di sini di daerah bawah daripada kota ini. Kalau misalnya gagal bertahan di atas kota ini, maka itu akan membuat Bitcoin harus meretest daerah 25.200-an ini ya teman-teman. Kondisi RSI dan MACD ini juga masih mengarah ke bawah dan RSI ini dalam posisi oversold ya teman-teman. Tapi belum ada bullish divergence yang terbentuk kalau saya lihat ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa turun lagi dan mungkin ini bisa dipicu oleh hasil inflasi yang akan muncul Rabu besok. Di mana Rabu besok kita akan melihat berita inflasi seperti biasa jam 7.30 malam, ada CPI month-to-month, year-to-year, dan core CPI. Saya menggunakan inflation nowcasting dari Federal Reserve Bank of Cleveland, tidak 100% pasti, tetapi saya hanya ingin tahu kira-kira ini agak tinggi atau bisa lebih rendah. Di mana kalau kita lihat yang April 2023, yaitu yang akan diumumkan besok itu, CPI month-to-month-nya ini cukup tinggi ya teman-teman, 0,61. Kalau kita lihat yang ada di sini, forecast-nya itu 0,4% dan sebelumnya itu 0,1%. Kalau misalnya muncul aja 0,6% atau 0,5%, itu menunjukkan inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan forecast. Jadi yang harus kita lihat itu adalah forecast-nya. Dan ini biasanya bearish untuk kripto. CPI year to year-nya itu 5,19%,
Nah, ini 5% ya dekat-dekat dengan situ ya, jadi tidak ada masalah. Core CPI month to month-nya itu di 0,46%, itu lebih tinggi dibandingkan dengan 0,3%. Kalau muncul 0,4% di sini, maka ini akan juga buruk untuk harga Bitcoin. Dan ini mendukung analisa fraktal yang saya lakukan, biasanya di bulan Mei itu bisa terjadi dump yang seperti ini ya teman-teman, di mana dump-nya itu bisa berlangsung sampai ke akhir minggu ini. Saya prediksi mungkin paling cepat selesai itu akhir minggu ini, dan mungkin bisa sudah selesai di akhir minggu ini ya teman-teman. Harga Bitcoin ke daerah 25 ribuan. Teman-teman bisa lihat analisa fraktal saya di video saya yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan melihat untuk situasi altcoin sekarang ya teman-teman, karena ketika Bitcoin melakukan dump, maka biasanya altcoin akan dump juga. Bitcoin dump dan meme season juga tampaknya berakhir. PP ini sudah turun cukup dalam. Hari ini turun 26,1%, itu setelah puncaknya itu sekitar 400, sekarang 188, jadi sudah minus lebih dari 50% kalau saya hitung. Ada juga koin-koin lain seperti Render, Arbitrum, Aptos, GMX, semuanya merah. Yang hijau itu cuma ada ini BitGet token, Lido DAO, dan ada stablecoin ya. Kalau stablecoin ya pasti harusnya stable saja. Itu menunjukkan kalau rata-rata altcoin itu sedang dalam posisi dump, juga mengikuti harga Bitcoin. Tapi kita bisa melihat kekuatan dari ETH per Bitcoin ya. Jadi pas kemarin itu dump itu saya pikir akan terjadi breakdown di daerah sini untuk ETH per Bitcoin, tetapi rupanya bisa bertahan. Ini merupakan kekuatan yang ditunjukkan oleh ETH per Bitcoin. Jadi ETH-nya itu, dump-nya itu tidak sebanyak Bitcoin. Bitcoin dump lebih dalam dibandingkan dengan ETH. Dan ini mungkin bisa ada potensi setelah dump ini selesai, altcoin itu bisa naik dengan lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin. Kita lihat Bitcoin dominance juga sedang berada di atas-atasnya, pas di resistance, belum terjadi breakout ke atas atau ke bawah, jadi belum ada konfirmasi, tetapi lebih likely atau lebih besar kemungkinannya untuk turun ke bawah karena itu adalah daerah resistance. Jadi ETH ini cukup kuat ya, kalau kita melihat dia tertahan di garis yang satu ini, dan kalau bisa bertahan terus, maka besok-besok, mungkin minggu depan atau beberapa minggu lagi, bisa akan ada breakout ke atas dari sini. Karena tampaknya whale tidak ingin membuat harga ETH Bitcoin itu tembus di bawah daripada garis ini. Dan ini ada hal yang bullish juga untuk adopsi Bitcoin dan kripto secara umum, di mana Binance itu kemungkinan akan mengaktifkan jaringan Lightning, jadi orang-orang bisa withdraw Bitcoin itu menggunakan Lightning Network, dan ini akan sangat baik sekali, bullish sekali, karena biaya transaksi untuk jaringan ini itu sangat murah. Dia semacam menggunakan roll up, jadi mirip sekali dengan layer 2 zero knowledge-nya Ethereum. Memang ada sisi sentralisasinya, tetapi untuk kalau misalnya untuk retail-retail seperti kita itu sangat praktis sekali, dan kita bisa tarik Bitcoin dalam jumlah yang sedikit dengan transaction fee yang murah, dan mungkin juga bisa memicu alt season yang ada di jaringan Bitcoin yaitu BRC20. Koin-koin ini sudah naik lumayan banyak. Kemarin itu sempat, kalau tidak salah itu sampai ke $1 miliar. Sebelumnya itu sekitar 300 juta dolar. Saya juga sempat lihat pas dia itu 100 juta dolar. Ini naiknya cepet banget. Ada ORDI, PP, dan MIM yang mendominasi market cap daripada BRC20 tokens ini. Tentu saja ini belum bisa deploy sekarang karena mereka harus mempertimbangkan satu hal dan lainnya. Baru ada beberapa exchange yang support Lightning Network ini, yaitu Kraken, Bitfinex, Bitstamp, dan OKX. Jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.